Shalom sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Fatimah di sini. Nah, kali ini teman-teman kita akan menanggapi Bangke yang dalam pengajarannya selalu memaksakan dengan pemahamannya sendiri dengan mencobet ayat Alkitab demi nabi barunya. Muhammadin bi kota hasta bi Allah, karena dia datang dari Allah dan dia akan memperbaiki kedudukanmu. Loh, Muhammad kan lahir dari benih manusia yang tidak ada bedanya kamu dengan saya. Kok datang dari Allah? Ini gimana sih Bangke? Kenapa sama? Dia kan juga bisa mati dan gak bisa bangkit lagi. Bahkan nasibnya setelah mati kan gak ada yang tahu. Kok meninggikan kedudukan kita? Gimana caranya? Sedangkan dia Yesus yang jelas datang dari sang Bapa saja malah kamu tinggalkan. Jadi otakmu yang waras tuh kemana Bangke? Dalam Yohanes 16 ayat 27 sampai 28, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kalau kamu percaya Yesus itu datang dari Bapa sebagai firman yang datang sebagai manusia, maka manusia yang percaya kepadanya akan memiliki kedudukan tinggi, yaitu kehidupan yang kekal. Tapi kalau ente mengatakan Muhammad yang datang dari Allah dan memberi kedudukan yang tinggi, itu juntrungannya dari mana gitu loh Dul? Boya otaknya itu yang waras dikit apa? Berobat dulu ke? 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tuh ada datanya kan. Nah kalau misalnya kamu ngomong kayak begitu, datanya dari mana gitu loh. Jadi makin kasihan ya sama jamaah Islam yang paling polos dikebulin sama orang yang tujuannya cuma hepeng doang. Terutama ya para mualaf yang suka koar-koar bahasa Alkitab itu tuh paling laris manis masalahnya ya. Wih, bulu badan berdiri. Saya sudah ribuan kali ceritain tapi selalu berdiri. Dan hati saya selalu menangis kalau dengar kata Rasulullah diucapkan oleh seorang nabi yang di sini dibuat jadi Tuhan. Namanya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ. Dia bilang there's only one, hanya ada satu manusia yang di dalamnya ada kebenaran dan kau harus ikut dia. Yohanes pasal 16 ayat 13. Wow, maksudmu di dalam Muhammad lah sang kebenaran itu gitu ya? Di mana datanya? Maksa amat gitu loh Dul. Si Ahmad aja nggak ngaku. Lagian kapan sih Muhammad mengaku diri sebagai akulah kebenaran? Otakmu kebalik Bangke. Yang betul, sang kebenaran itu Yesus, dan perintah Yesus agar manusia disuruh mengikut dirinya, bukan mengikut Muhammad. Jadi kamu kalau ngomong kayak gitu tuh datanya bagaimana sih Dul ngebacanya? Ente kok demen banget sih nipu umat, nggak takut kualat ah? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi kamu orang kan harus melalui Yesus ya. Kalau nggak percaya Yesus nggak akan bisa sampai kepada Bapa di sorga. Itu yang betul tuh. Di sini Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bangke, durhaka lo, ngaku cinta Yesus tapi nggak mau pikul salib. Lo malah kabur ke padang gurun. Gimana sih? Jangan dilencengkan kebenarannya, woi. Yang betul manusia disuruh ikut Yesus, bukan malah lo lencengin harus ikut Muhammad. Datanya tuh bagaimana sih kamu ngebacanya Dul? Dan ini yang betul dalam Yohanes 21 ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku, kata Yesus. Lu mau ngomong apa coba? Oke, kita lihat ayat yang kamu copet dan kamu paksakan
supaya membenarkan nabimu ya, dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau roh kebenaran ini ditunjukkan pada Muhammad, maka itu sangat menistakan Roh Kudus. Karena roh kebenaran itu adalah roh yang kudus. Jadi kalau Muhammad hanyalah manusia biasa, tapi justru kau sejajarkan dengan Allah, itu kamu sedang menipu umat. Sebab roh kebenaran itu tidak punya nafsu birahi. Coba lihat nabimu, bininya berapa? Dalam Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi karena Muhammad itu hanyalah manusia seperti saya dan Anda, makanya dia juga punya dosa seperti saya dan Anda. Gak percaya? Yuk kita lihat datanya ya. Mari kita lihat datanya. Muhammad butuh pengampunan dosa, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 2. Tuh kan, nabimu saja masih butuh jalan yang lurus kok, masa mau meluruskan orang? Ya, cuma ngerasa aneh aja sih ya. Enak bener ya, mentang-mentang nabi kok dosa-dosanya bisa dilenyapkan begitu saja. Apalagi dosa yang belum terjadi saja sudah dimaklumin. Lagi pula katanya roh kebenaran kok punya dosa. Ya nggak lucu lah bangke. Tapi ya, setahu saya tuh para nabi dalam Alkitab itu bukan cuma gelarnya yang diistimewakan, tapi beban tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada segala bangsa melalui bangsa Israel itu berat loh. Nah, kenapa berat? Karena seorang nabi itu ketika menerima perintah Tuhan, perintahnya itu juga harus ditaati si nabi tersebut. Jadi bukan seenak jidatnya sendiri bilang gini, jangan membunuh, dirinya suka membunuh. Terus lagi bilang, jangan berzina, dirinya sendiri berzina. Bukan begitu ya, jangan dicontoh loh. Ya betul, ketika seorang nabi itu dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan ke-10 firman ini kepada umat, dirinya sendiri sebagai nabi itu ya harus lebih bertanggung jawab, bahkan harus bisa memberikan teladan kepada umat. Jangan sampai umatnya dituntut gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu, dirinya sendiri bebas, lalu dosa-dosanya dia harus diampuni, masa depan, masa lalu, pokoknya gak boleh. Masa cuma bisa ngasih aturan tapi dirinya sendiri melanggar aturan? Ya nggak logik dong, ya kan? Ini contoh lagi ya, dalam Yakobus 2 ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu juga menjadi pelanggar hukum juga. Jadi salah satunya pun yang kamu kerjakan, salah satunya benar, tetap gak boleh. Itulah namanya hukum Taurat. Oke, balik ke laptop. Selanjutnya yang kedua, Muhammad hanyalah manusia biasa dan bukan roh kebenaran. Kita baca dalam hadis Sahih Muslim 4708, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, aku hanyalah Muhammad, seorang manusia yang bisa marah sebagaimana manusia yang lain. Sesungguhnya aku telah membuat perjanjian denganmu yang engkau tidak akan menyelisihinya. Maka mukmin mana saja yang pernah aku sakiti atau aku cela atau aku cambuk, hendaklah hal itu engkau gantikan untuknya sebagai penghapus dosa dan pengorbanan yang dengannya mereka bisa mendekatkan diri kepadamu pada hari kiamat kelak. Tuh kan, Muhammad saja mengaku bahwa dirinya itu bukan roh kebenaran. Dia mengaku bahwa dirinya itu sama seperti kita semuanya, manusia biasa yang bisa hilaf ya, bisa mencela orang, bisa marah, mencambuk orang dan lain sebagainya. Ya, belum lagi tiap hari umatnya disuruh sholawatin biar digabungkan dengan para nabi. Ini menandakan dirinya tidak mampu mengendalikan akhiratnya, makanya mati pun gak bisa bangkit lagi kan. Makanya logikamu tuh ambyar bangke kalau Muhammad kamu percaya sebagai roh kebenaran ya. Sebab roh kebenaran itu tidak memiliki hawa nafsu daging. Lah nabimu bininya aja nggak cukup 4 ya kan. Ciri-ciri roh itu penurut, bukan lemah, gampang kegoda kayak kita manusia biasa ya. Contoh dalam Matius 26 ayat 41 kita baca, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Yesus bilang kamu cuma mengingini kepunyaan orang aja nggak boleh. Lah, Zainab mantunya sendiri malah diingini tuh, gimana dong? Mari kita baca datanya ya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tuh gimana? Mari kita buka datanya lagi ya dalam hadis Sahih Muslim nomor 2659. Aisyah bahwa dia berkata, tidakkah seorang perempuan malu jika dia menawarkan dirinya kepada laki-laki, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dalam Quran Surat Al-Ahzab 51, saya Aisyah berkata, demi Allah, sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Ini konteksnya adalah Aisyah ini ngomong tentang Nabi atau suaminya gitu ya. Ya, mungkin menurut Anda, jika Nabi memiliki kebebasan dalam hal apapun yang bisa dimaklumkan, itu sih terserah Anda. Tapi tolonglah jangan copet ayat dari kitab sucinya orang Kristen untuk membenarkan status Nabi Anda. Jadi, tolong kembalikan surat Yohanes 16 ayat 13 itu pada tempatnya ya. Jangan dicopet untuk membenarkan kelakuan Nabi Anda, apalagi disamakan sebagai roh kebenaran. Emang situ terima kalau selawat nabimu diganti dengan selawat Paulus? Nggak terima juga kan? Nah itu loh, seperti itulah kira-kira. Yohanes pasal 16 ayat 13 ulang lagi. Lalu setelah itu Hilal lagi. Lalu ada namanya tefilah atau proskueno. Dia begini, maaf Bapak, tangannya begini, lalu ditaruh, lalu widih, ngaco lagi nih. Sejak kapan kamu lihat kalau Yesus itu sujud model begitu, bangke? Kalau bukan dari film The Passion of the Christ, iya kan? Pasti ngarang sendiri kamu. Nah sekarang pertanyaannya, satu, pernah nggak Yesus nyuruh murid-muridnya kalau berdoa itu harus ditentukan waktu, arah, dan tempatnya? Terus kamu sholatnya siapa yang suruh? Kamu ikut siapa? Dua, pernah nggak Yesus ngajarin kamu harus sholat dengan ritual hafalan? Tiga, pernah nggak Yesus ngajarin kamu untuk mendoakan Yesus agar masuk surga? Empat, pernah nggak Yesus ngajarin kamu puasa 30 hari yang makannya diganti waktu malam? Jadi, cara kamu sholat, cara kamu puasa, itu ajaran siapa? Makanya, jadi orang itu punyalah rasa takut sama Tuhan. Jadi kalau cuma cari duit model tipu-tipu begitu, jangan bawa-bawa kitab orang ke dalam forum agama kamu ya. Terus nggak usah copet-copet kitab orang, terus kamu cocotologikan untuk membenarkan nabimu. Sungguh memalukan. Katanya kitab Taurat dan Injil itu sudah lenyap dari muka bumi ini. Kenapa kamu masih getol nyopetin kitab yang dituduh sudah lenyap gitu loh bangke? Kalau kamu punya akal sehat, berpikirlah kenapa sejarah Yesus dalam Alkitab dengan Al-Quran itu berbeda. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati disalib, tapi Al-Quran menyangkal kalau Yesus yang katanya Nabi Isa itu tidak disalib. Terus lu mau percaya yang mana bangke? Nah, sebagai orang yang sudah keluar dari Alkitab dan Yesus, apakah masih pantas mengatakan diri cinta Yesus? Dan sebagai orang yang sudah tidak mengimani kitabnya orang Kristen tapi masih hobi comotin kitabnya orang Kristen untuk membenarkan nabi barunya, apakah itu benar? Itu memalukan bangke. Serius, kalau menurutmu benar, maka Alkitab dengan Al-Quran harus dipersatukan. Tujuannya agar tidak ada dusta di antara kita, gitulah, kayak lagu kan? Tapi, jika kamu orang yang mengimani Alkitab sebagai kitab suci saja dikatain kafir, bagaimana mungkin logikamu memakai kitab orang kafir untuk membenarkan nabimu, betul? Kamu mau dibilang setengah kafir? Makanya bangke, sadar ya, mumpung masih diberi kesempatan, karena dengan caramu ini kamu justru nanti akan dihakimi Yesus sesuai apa yang dikatakannya ini. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah
Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ingat ya, saya sudah mengingatkanmu, jangan sampai terlambat. 2 Petrus 2 ayat 15, 17 sampai 19. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah, jika kamu seorang mualaf, silahkan berkesaksian, tetapi jangan punya hobi lagi mencopet ayat yang jelas sudah kamu tinggalkan, bahkan sudah kamu anggap kitab palsu. Apalagi sampai kamu ngemis-ngemis kitab Kristen untuk membenarkan nabimu. Ini sangat memalukan. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.